Yuk bantu yuk, bantu sana ke. Putri kan dulu, ah. Seorang pengacara bernama Aris Munadi ditemukan tewas terkubur di kawasan hutan Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis 11 Desember. Sebelumnya Aris sempat dilaporkan hilang sejak 21 November lalu. Anggota DPC Pradi Purwokerto tersebut mulanya pamit meninggalkan rumah untuk menangani perkara di kawasan Jeruk Legi, Cilacap menggunakan mobil. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Putra Permata Sejati. Selamat petang, Putra. Bisa dilaporkan bagaimana awal penemuan mayat Aris ini mengingat jasadnya ditemukan terkubur di dalam hutan? Baik, selamat malam Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa memang hampir selama 3 minggu seorang advokat dilaporkan hilang atas nama Aris Munandi yang merupakan seorang advokat yang berasal dari Purwokerto. Selama 3 minggu hilang, polisi dan dari Polresta Banyumas dan juga Polresta Cilacap berusaha untuk mencari keberadaan advokat tersebut hingga akhirnya pada Rabu malam kemarin pukul 1 dini hari, advokat atas nama Aris Munandi ditemukan di salah satu kebun atau lahan perkebunan yang berada di Kubang Kangkung, Cilacap. Teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kronologi hilangnya advokat tersebut itu bermula pada Jumat 21 November 2025. Aris Munadi berpamitan saat itu terkait dengan adanya rencana menangani sebuah perkara yang akan ditemui bersama dengan kliennya di daerah Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Korban ini berangkat pukul 8.30 menggunakan kendaraan Toyota Calya hitam R1927RF, dan saat itu adalah momen terakhir di mana korban kontak dengan pihak keluarga. Kemudian pada Senin 21 November 2025, istri dari korban yaitu Nanden meminta bantuan dari pihak DPC Pradi Purwokerto untuk melakukan pendataan dan juga mendeteksi di mana keberadaan dari korban itu sendiri karena memang sudah hilang kontak. Kemudian dari pihak pengurus Pradi mencoba memfasilitasi terkait dengan jejak atau di mana saja dari korban ini melakukan kontak terakhir dengan beberapa klien kasus yang memang sedang ditangani oleh korban. Kemudian dari Peradi coba melakukan penelusuran dengan membentuk tim khusus, namun karena memang sudah beberapa hari, sudah 3 hari lebih karena tidak ada kontak, kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banyumas pada Selasa 25 November 2025. Keluarga resmi melaporkan ke Polresta Banyumas hingga akhirnya setelah adanya pelaporan tersebut, tiba-tiba ada informasi pada 28 November itu mobil dari korban ditemukan di sebuah wilayah yaitu di Kutowinangun, tepatnya di Kabupaten Kebumen. Mobil korban terparkir kurang lebih sudah 3 hari di daerah tersebut. Kemudian dari pihak Polres Kebumen menginformasikan bahwa memang betul itu adalah mobil yang digunakan oleh korban Aris Munandi. Kemudian pada hari-hari berikutnya kabar terkait dengan hilangnya advokat Aris Munandi terus dilakukan upaya pencarian hingga akhirnya pada 10 Desember pukul 13.00 itu dari DPC Peradi melakukan informasi dan juga komunikasi dengan pihak terkait dan dikabarkan hingga akhirnya pada 11 Desember kemarin itu ada informasi bahwa memang dari pihak keluarga ada bahwa ternyata memang pihak keluarga menerima informasi korban ditemukan di Cilacap dalam keadaan meninggal dunia dan juga dikubur di lahan perkebunan di Kubang Kangkung Cilacap. Seperti itu, Siska. Baik, Putra, terkait dengan kasus ini ada indikasi pembunuhan mengingat korban ditemukan dalam keadaan terkubur. Lalu bagaimana
respons ataupun keterangan resmi dari pihak kepolisian, apakah polisi sendiri sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin juga motif terkait dengan kasus ini? Baik, jadi memang dari pihak Polresta Cilacap mengatakan bahwa memang ada beberapa saksi yang sudah dikantongi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan memang dari keterangan saksi-saksi ini untuk apa motif sebenarnya yang terjadi terkait dengan apa latar belakang yang melatar belakangi sehingga korban ditemukan dalam kondisi yang seperti itu memang masih didalami lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun memang dengan ditemukannya korban dengan dikubur di lokasi tersebut di Kubang Kangkung memang ada indikasi dugaan pembunuhan bahkan dilakukan lebih dari satu orang seperti itu. Dan memang polisi saat ini masih melakukan upaya lebih lanjut untuk mengetahui, termasuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dari advokat tersebut meninggal dunia. Ada 4 orang saksi yang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk menjadi alasan di mana korban dapat ditemukan di perkebunan daerah tersebut. Karena memang selama 3 minggu terakhir ini, polisi bekerja secara maksimal untuk mendeteksi sebenarnya di mana keberadaan dari korban. Itu berdasarkan cerita adanya memang aktivitas terakhir penggunaan HP dari korban yang berada di daerah Kubang Kangkung Cilacap. Sehingga dari hasil pelacakan handphone tersebut, polisi dapat mendapatkan salah satu orang saksi yang diduga berkomunikasi langsung terakhir dengan korban, sehingga mampu menunjukkan di mana titik yang menjadi lokasi korban atau pengacara tersebut dikubur seperti itu. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari pihak Pradi Purwokerto tempat korban bernaung terkait dengan temuan ataupun kasus ini, Putra? Ya, baik, memang hari ini tadi sudah dilakukan upaya pemakaman terhadap korban, yaitu tepatnya di Kelurahan Karangwangkal, Purwokerto, karena memang korban ini berasal dari Purwokerto dan berada di bawah naungan DPC Pradi Purwokerto. Dari pihak Pradi Purwokerto sendiri menyatakan memang sudah berusaha memang menelusuri keberadaan korban selama 3 minggu terakhir kemarin, dan memang DPC Pradi Purwokerto akan mengawal kasus ini sampai dengan dibuka dan juga siapa pelaku utama yang telah melakukan perbuatan yang diduga pembunuhan tersebut. Dan tadi pihak keluarga juga sudah ikut mengantar pemakaman langsung di TPU Karangwangkal, dan memang beberapa memang dari advokat dan DPC Pradi ikut mengantarkan untuk pemakaman di Karangwangkal. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Putra Permata Sejati melaporkan terkait kasus temuan mayat pengacara di Cilacap, Jawa Tengah. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Penyebab masih didalami oleh pihak kepolisian. Pelaku sementara ini kami mendapatkan informasi ada 4 orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Terus langkah yang dilakukan oleh DPC seperti apa, Pak? Yang kami lakukan setelah ini adalah kami tetap akan mendukung, pertama pada kesempatan ini kami mengapresiasi ya, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Satreskrim Polresta Banyumas dan Polresta Cilacap yang sudah mampu bekerja sama mengungkap ya peristiwa hilangnya Pak Aris Munadi sampai diketemukan dalam bentuk jenazah ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang bagus ya, yang perlu kita apresiasi. Untuk selanjutnya perkara ini kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kami akan mengawal ya proses ini sampai selesai. Pak, berdasarkan tadi penelusuran tim pencari fakta ya, itu kasus apa sih yang sedang didalami almarhum di Cilacap itu, kalau boleh tahu sedikit? Ada beberapa hal ya, yang terkait dengan perkara yang ditangani dan juga ada dengan kegiatan-kegiatan Mas Aris Munadi yang lain, yang itu kami berikan informasi semua kepada pihak penyidik dan tim Resmob dari Banyumas maupun Cilacap, sehingga dari itu kemudian sudah mengurus ke sana. Mungkin untuk informasi detailnya pihak kepolisian yang akan mengetahui. Yuk bantu yuk, bantu sana
Putrikan dulu, Pak. Dikit lagi, Om. Dikit. Op. Cabutnya kasih tadi loh. Katut, gak apa-apa. Komandan. Jadi bisa kami jelaskan terkait penemuan jasad korban AM, ya kan? Jadi awalnya bisa kita jelaskan dari Kasat Banyumas, Kompol Hasibuan menghubungi kami untuk berkoordinasi terkait adanya aduan di Polresta Banyumas dari istri korban yang mengadu bahwa korban itu tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Dari hasil koordinasi tersebut, kami membentuk tim gabungan untuk mengusut aduan ini. Jadi setelah beberapa hari dari hasil pengumpulan bahan keterangan, baik dari Satreskrim Cilacap maupun Satreskrim Polresta Banyumas, setelah kami analisa bersama, kami dapat menyimpulkan bahwa memang benar adanya terjadi suatu peristiwa pidana, yang mana perbuatan pidana tersebut mengakibatkan korban AM itu meninggal dunia. Kemudian dari serangkaian penyelidikan dapat kita temukan bahwa korban AM itu ditemukan sudah meninggal dikubur di hutan di Kubang Kangkung, Kecamatan Kamuanten, Kabupaten Cilacap. Kira-kira udah berapa lama itu dikuburnya? Untuk berapa lamanya mungkin sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan lebih lah. Yang menemukan pertama kali siapa, Dan? Untuk penemuan yang pertama kali itu dari kita, dari tim gabungan ini. Setelah kita menganalisa dan dari hasil analisa tersebut kita mengumpulkan keterangan dari yang saat ini kita periksa dulu sebagai saksi, ya kan, karena kita sudah mengamankan beberapa orang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Dari situlah kita bisa menemukan lokasi di mana korban dikubur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.